Halo, perkenalkan saya Veronica Kemalarati dari Fakultas Psikologi dengan NIM 80 2023 033. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makna di balik poster yang telah saya buat. Poin pertama yaitu kalimat dead without sound atau berarti mati tanpa suara, yang dimana banyak lahan hijau menjadi sasaran kepentingan beberapa kelompok yang mengakibatkan rusaknya lingkungan alam dan berkurang secara perlahan. Selain itu, lingkungan alam pun juga tidak bisa berteriak dari apa yang dilakukan oleh manusia. Sehingga saya menuliskan dalam poster Dead Without Sound. Tidak hanya itu, warna abu-abu pada tulisan melambangkan sebuah keseriusan, di mana masalah kerusakan alam adalah hal yang serius dan perlu kita tangani secara bersama. Tidak hanya dari satu kelompok saja atau agama saja, namun lintas agama. Outline warna putih pada tulisan juga memiliki maknanya sendiri, yaitu kebaikan. Kebaikan untuk membantu mencegah terjadinya kerusakan alam itu bisa dilakukan oleh siapapun, tidak memandang siapa kamu dan siapa aku. Warna background hitam menjelaskan tentang kesedihan dan kemalangan, yang dimana banyak sekali kerusakan alam yang terjadi, terutama masalah hutan ataupun lahan yang dihilangkan demi kepentingan organisasi ataupun kelompok. Selain itu, terdapat juga pada bagian atas dan bawah, di mana menjelaskan bahwa dulu lahan hijau masih banyak dan asri, serta sedikit mengalami kerusakan. Namun, semakin berkembangnya zaman, lahan hijau mulai berkurang, sehingga saya ilustrasikan adanya robekan-robekan pada pinggir gambar. Kita masuk pada gambar dunia, di mana jika kita pikir, ternyata dunia bisa kita lihat. Pada bagian kanan atas, masih banyak sekali terjadi pembakaran hutan atau lahan hijau, baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Namun, hal tersebut membuat lahan hijau berkurang. Pada bagian kiri atas, terdapat orang sedang menebang pohon. Ya, tidak bisa disangkal bahwa memang ada beberapa oknum ataupun kelompok yang masih melakukan penebangan secara liar tanpa melakukan penghijauan kembali. Sehingga, ini bisa menyebabkan terjadinya kebakaran akibat suhu yang panas ataupun banjir akibat kurangnya tumbuhan yang menyerap air. Kemudian, dengan adanya permasalahan tersebut, dapat kita lihat pada bagian tengah, akan banyak hal-hal yang terjadi di luar kendali kita, seperti kerusakan pohon, perpindahan tempat satwa akibat rumahnya yang dirusak, hingga kematian satwa-satwa liar. Dan juga satwa pun akan kesulitan mencari makan untuk melangsungkan kehidupannya. Sehingga kita sebagai umat beragama harus bisa bekerja sama, tidak hanya sesama umat beragama saja, namun lintas agama pun juga bisa. Kita bisa membentuk sebuah komunitas lintas agama yang bergerak dalam menanggulangi permasalahan kerusakan lingkungan alam, terutama pada masalah penghijauan. Dapat kita lihat pada bagian atas umat beragama yang melingkari bumi. Dengan begitu, kita bersatu antara umat beragama, kita bisa kembali mengembalikan lingkungan yang baik. Dengan banyaknya agama yang bergabung, maka akan semakin mudah juga mengajak orang sekitar untuk melakukan penghijauan pada lingkungan alam ini. Karena dengan begitu, setiap agama bisa memberikan pengajaran yang sesuai dengan apa yang diajari dan dipelajari, serta bisa diterima oleh umatnya masing-masing. Hashtag bersama kita bisa juga menunjukkan bahwa tanpa komunitas lintas agama, tanpa adanya dialog antara umat beragama, menangani kerusakan alam akan berlangsung lebih sulit dibandingkan dengan bekerjasama dengan berbagai macam agama. Poin terakhir, bercak warna emas pada bagian background memiliki makna keindahan dan kesuksesan, yang dimana berarti ternyata melakukan secara bersama-sama dalam menanggulangi permasalahan kerusakan lingkungan akan sukses jika dikerjakan secara bersama dengan berbagai macam ajaran dan pendapat, sehingga hal ini memunculkan keindahannya sendiri, di mana komunitas lintas agama bisa bersatu dan bekerja sama demi kebaikan Indonesia. Pada kesimpulannya, cara komunitas agama mengatasi dan juga mencegah kerusakan lingkungan alam supaya dapat diminimalisir, yaitu dengan cara mengadakan dialog antara umat beragama, sharing pikiran, dan menyebarkan ajaran kepada sesama agamanya, supaya bisa mengajak mereka semua untuk menjaga dan melakukan penghijauan kembali pada lingkungan alam. Selain itu, mereka juga bisa membentuk komunitas yang lebih besar lagi dan melakukan program secara bersama. Itu dia pemaparan mengenai makna di balik poster yang sudah saya buat. Saya harap dengan begini kita semua bisa ikut bergabung dan juga berkontribusi untuk menjaga lingkungan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.